tanpa saya suruh. Jadi ini belajar sesuai dengan minat bakat anak, bukan kemauannya guru. Tidak usah kita katakan itu anak. Ini berkolaborasi dengan teman di KKG dan teman di sekolah tanpa harus resmi ya. Seperti sekarang ini juga tidak resmi. Kemudian ini yang ada di KKG, mohon maaf saya ambil sekitar saya sudah berkisah saya ambil. Berikut sedikit sabar, saya akan putarkan. Disiplin. Dan ini adalah berpihak pada murid. Jadi pembelajaran semua adalah murid, bukan kemauan guru. Anak-anak tidak ada yang dihukum, ya. Lanjut sedikit lagi. Saya kejar-kejar juga pas pakai cara paripurna. Ada yang gotong royong. Ini salah satu yang harus kita kembangkan. Ya, sugesti pun tidak boleh. Yang ada restitusi kita lakukan. Oke, saya lanjut ke disiplin saja dulu ya. Saya ke disiplin. Buka semua PMM-nya. Jaringan Bapak. Tunggu dulu, saya berpikir gimana sih? Oke, merdeka belajar kamu ada belajar ya? Belajar. Saya pakai Koneksi antar materi dari materi awal sampai ke diapositif ini menanamkan motivasi ketiga kepada murid-murid kita. Budaya positif ada yang namanya hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan dalam kelas itu tidak dilakukan, sebaiknya dalam bentuk apresiasi. Nah, hukuman itu bukan nanti kita menghukum anak, oh ini membaca atau apa, itu dikatakan. Kata-kata kita itu dapat menghukum anak baik secara fisik ataupun psikis. Jadi kata-kata kita itu juga dapat dikatakan sebagai satu hukuman. Kemudian dalam hal ini murid disakiti. Nah, konsekuensi itu yang sudah terencana. Jadi kita melakukan konsekuensi dilakukan itu setelah kita ada kesepakatan atau berdiskusi dengan murid-murid kita. Nah, mereka yang menentukan, bukan kita yang menentukan apa konsekuensi jika ada yang terlambat. Jadi mereka yang menentukan. Jadi sudah ada beberapa teman di sini sudah ada menempelkan titik itu sudah bagus. Tinggal kita rubah yang tadi peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Kemudian ada yang namanya restitusi. Restitusi semua pendekatan yang terbaik untuk menciptakan disiplin positif. Kalimat apa yang keluar pada saat anak itu terlambat? Iya. Tanya
alasannya. Tapi kan sebelum dia lambat, WA orang tua ada. Maaf Bu, agak lambat dia datang karena biasa bocah sepatu, lambat bangun, bocoran, banyak alasan. Jadi begitu sampai di kelas kita sudah tahu. Jadi tidak lagi pertanyaan kasih sayang. Ketika kita masuk ke dalam kelas, kita sapa baik-baik dia. Karena sudah ada WA orang tua duluan. Ini alasannya dia lambat. Karena sebelumnya saya sudah kesepakatan dengan orang tua. Kenapa dia kan kalau dia tidak sekolah ada pemberitahuan, ada informasi kepada dia. Jadi kita mengabsen kenapa dia sakit ini karena sudah ada duluan pemberitahuan melalui WA. Intinya yang saya tangkap tadi tetap kalimat pertamanya kenapa terlambat. Oke, saya tanya dulu dua prinsip, bagaimana kali dua prinsip anak itu datang lambat? Apa kalimat yang keluar pada saat itu? Apalagi itu anak sudah berulang-ulang terlambat. Reaksinya kira-kira bagaimana? Tolong di. Kalau saya Pak, kalau ada anak saya yang terlambat, saya tanya, kenapa nak terlambat? Oke, pas. Ibu Binaya, tolong apa kalimat yang muncul pada saat anak terlambat? Ya. Oh, sama. Oke, pas. Sama. Oke, Pak Ricci. Kalau sudah berulang, kenapa selalu terlambat? Kalau sudah berulang, Cek pas. Ibu Is, saya mau tanya Ibu Is. Ibu Nela, tolong masih jawaban yang sebenarnya. Ya sebenarnya sama seperti Pak Ricci kan, ada siswa saya namanya Bimo, dia sering terlambat. Sering. Saya bertanya, Bimo, kenapa dari kemarin terus? Saya begitu. Seperti pertanyaan kita, kenapa terlambat? Kenapa selalu terlambat? Pas. Ibu Glory. Kalau saya kan kalau lambat itu saya sudah sebentar wajar. Jadi pada saat dia di depan pintu, saya persilakan masuk dan setelah selesai pembelajaran baru saya tanya, tadi kenapa lambat? Tapi saya tahu ini anak sering terlambat. Kenapa lagi lambat? Dan pengalaman beda-beda. Ya. Kalau saya jarang kan mengulang atau Anda pun Kepada kita semua yang hadir, saya sudah tanya tadi sama Pak Ferdin berapa lama, maka mudah-mudahan sampai tengah hari itu kita selesai. Maka saya mohon sabar sejenak kepada rekan-rekan guru yang hadir pada kesempatan ini. Kebetulan lokasinya, ruangan kita sedikit agak menyejukkan sehingga kita bisa sedikit agak nyaman duduk berlama-lama. Mudah-mudahan kegiatan kita bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Apa yang mereka inginkan, mudah-mudahan apa yang mereka nanti tampilkan atau paparkan menjadi inspirasi untuk kita semua. Olehnya itu, melalui kesempatan ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional tahun 2022 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Saya lanjut ke materi masih tetap dengan budaya positif. Saya tidak perlu lagi memperkenalkan diri, sudah tadi budaya positif. Kami khususnya saya di sini membawakan materi tentang teori motivasi hukuman dan penghargaan. Kayaknya itu hal yang tidak asing bagi kita semua guru. Dan saya yakin di sini tidak ada lagi yang menghukum murid. Ya. Nah, yang ada mudah-mudahan juga masih ada yang barangkali yang memberikan penghargaan. Masih ada Bapak Ibu? Ada. Oh, oke.
insya Allah dengan adanya materi ini bisa kita berbagi bagaimana antara teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ya, teori motivasi. Tentunya kita dalam melakukan sesuatu tentunya ada motivasi. Ada motivasi ya. Dan di sini ada 3 motivasi. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Nah, orang bermotivasi karena dia punya rasa ketakutan, kekhawatiran, takut mendapatkan hukuman, sehingga motivasi dalam dirinya itu muncul. Nah, motivasi tadi ini yang disebabkan motivasi dari luar. Karena dia ada kekhawatirannya kalau datang terlambat, misalnya si murid datang terlambat, dia takut karena takut nanti gurunya hukum atau gurunya galak, gurunya strength, atau ada hal-hal lainnya. Yang kedua itu ada mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga sering terjadi. Jadi anak atau manusia itu mau melakukan sesuatu apabila ada iming-iming, imbalan atau penghargaan. Benar tidak? Bapak Ibu masih lakukan? Kira-kira di kelas? Masih? Ya masih. Oke, sudah kelihatan. Dan ini juga merupakan salah satu faktor dari luar, bukan dari dalam diri anak. Tetapi karena saya nanti Pak Guru kalau bisa menjawab soal ini, saya akan diberikan hadiah buku tulis saya diberikan gula-gula. Itu faktor dari luar, belum dari faktor dari si anak. Dan yang ketiga, perilaku muridnya itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi, seseorang, anak, atau manusia melakukan sesuatu karena faktor motivasi intrinsiknya. Jadi itu dari dalam dirinya. Kalau kita melakukan sesuatu dari dalam, kira-kira menyenangkan tidak Bapak Ibu? Menyenangkan. Ibu, menyenangkan? Apabila kita melakukan sesuatu, kalau dari dalam diri kita melakukan itu, apakah kita terpunik atau bagaimana? Ya. Jadi motivasi perilaku yang mana yang harus kita ambil? Dari ketiga motivasi. Ini motivasi perilaku manusia ada 3 ya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, yang ketiga. Bisa saya diberikan apa? Kenapa sampai Ibu memilih yang nomor 3? Iya. Silakan ada yang kenapa memilih nomor 3? Boleh dilihat-lihat dulu kira-kira mana? Dari iya, silakan. Motivasi dia punya ini kan yang mereka inginkan. Jadi
Membuat mereka jadi senang belajar, jadi lebih puas, Oke. Semua kita mulai dari dalam diri kita masing-masing. Sebelum kita ke anak-anak, kita mulai dalam diri kita. Misalnya, ibu paksakan anak itu, kau harus ikut lomba menyanyi. Sementara anak ini tidak suka dia menyanyi. Ibu paksakan. Nanti bapak akan belikan ini. Seperti yang sudah dicontohkan tadi, sesuatu yang berharga yang dicontohkan tadi itu. Sama juga contohnya anak-anak dimasukkan ke SMP, misalnya menjadi tentara. Ibu paksakan. Dia bukan minatnya, bukan kemauannya. Yakin dia tidak akan mau. Atau dia mau sekolahnya, mau jurusan ini, ibu paksakan harus menjadi dokter atau apa. Dia tidak akan melakukannya dengan senang. Nah, kembali pada diri. Seandainya ibu misalnya mau mengajar, ibu mau mengajar mata pelajaran IPA, ibu yang harus. Tetapi ibu diutus lomba mengikuti matematika. Ibu mau tidak? Tidak. Makanya yang sebaiknya kita lakukan itu adalah kita memilih yang nomor 3. Faktor intrinsik dari dalam, bukan dari siapa-siapa, tetapi dari kita sendiri. Saya masuk menjadi calon guru penggerak itu awalnya dari kemauan guru. Ada faktor intrinsik. Saya orang boleh dikata yang gaptek. Saya orang yang nyaris indalillahi. Tangan saya nih, ini bukan gemetar, tapi tidak bisa tangan saya tembak. Tapi dengan ada motivasi dalam diri ingin maju, saya daftar menjadi guru penggerak. Iseng saja, masih mampu tapi tidak otak saya. Karena saya sudah terserang penyakit tadi itu. Nah, karena adanya motivasi dalam diri tadi itu yang tadinya mau datang sekolah saja bukan khusus, tetapi dengan masuk di guru penggerak, alhamdulillah, saya tidak katakan penyakit itu hilang, tapi kayaknya saya semakin semangat dan sehat karena ada motivasi dari dalam. Saya ingin maju, saya tidak mau ketinggalan dengan teman-teman saya yang lain. Saya ingin menjadi guru yang mempunyai memang keahlian, ya. Keahlian atau kemampuan untuk bersaing yang tadi itu mengikuti kodrat zaman. Kita yang, saya tinggal 2 tahun pensiun, sudah selesai, kamu saja. Jangan seperti itu. Munculkan semangat. Kita guru. 2 tahun berapa lagi anak murid yang akan kita cari? Berapa murid yang akan kita tamat? Di dalam waktu 2 tahun, 1 tahun saja, 1 bulan saja, kalau kita mampu memberikan yang terbaik untuk anak, dia bawa sampai seumur hidup kita bermanfaat bagi anak tersebut. Oh, saya dulu ibu ini, dia itu begini orang, dia mampu memotivasi. Jangan, ibu lagi, mama, saya pusing sudah saya. Seperti di sekolah saya hari ini. Muncullah. Jadi kita berusaha, kita sebagai guru menciptakan supaya anak-anak itu termotivasi untuk selalu ingat sekolah cepat. Pak lagi masuk sebentar ini. Enak betul kalau dia ingat. Jadi itu yang motivasi dari dalam diri. Kita masuk kepada hukuman dan penghargaan. Hukuman, ada peraturan
sudah pasti ada hukuman. Betul tidak? Bapak Ibu masih membuat peraturan di kelas? Masih? Gak usah ragu-ragu, masih? Iya. Kira-kira kalau anak melanggar hukum, ada hukuman? Oh, kesepakatan. Ya? Saya kesepakatan. Iya. Jadi hukuman itu sesuatu hal yang dilakukan secara tiba-tiba dan kemauan guru, seenaknya kemauan guru. Semua dikendalikan oleh guru. Ada anak terlambat, weh, kau lari keliling lapangan 3 kali. Padahal hukuman dia terlambat tidak sesuai dengan apa hukuman yang diberikan kepada si anak. Tidak sesuai. Nah, itu tadi seperti yang sudah saya katakan, semaunya guru dia mau suruh apa itu anak dia maunya. Seperti tadi yang dihukum yang tidak sesuai dengan apa yang kesalahannya dilakukan. Tetapi kalau konsekuensi itu melalui tahap kita melakukan istilahnya sekarang itu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dilakukan, ya, keyakinan kelas itu dilakukan antara guru dan murid. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita kita membuat keyakinan kelas, terlebih dahulu kita mencari nilai-nilai kebajikan. Ya. Dari peraturan tadi kita ubah menjadi keyakinan kelas, tetapi melalui proses diskusi Bapak Ibu. Kita harus berdiskusi. Kita tanya anak-anak, kira-kira kalau ruangan kelas kita kotor, bagus tidak? Kita berdialog dengan mereka, diajak mereka untuk berpikir, mereka mencari solusi, menyelesaikan masalah tersebut. Jadi apa kalau bersih bagus tidak? Kebersihan untuk apa? Semua ditanya. Mulailah. Jadi Bapak Ibu berdialog dengan anak-anak. Dan kemudian, muncullah namanya itu yang kelas menjaga kebersihan. 1. Konsekuensinya apa? Mereka memutuskan, bukan kita. Jadi itu tadi bedanya dengan hukuman dan konsekuensi. Kalau konsekuensi kita bicarakan dulu, sudah ada kesepakatan. Apabila dilanggar, Bu Guru saya mau nanti hukum konsekuensinya seperti ini. Oke. Baru kita pajang di kelas kita buat keyakinan kelas tadi. Mau cantik, mau seperti apa yang kamu tampilkan, silakan Bapak Ibu download Canva. Di situ Bapak Ibu bisa berkreasi membuat keyakinan kelas, mau buat undangan, mau tampilkan pembelajaran, materi pembelajaran sajikan banyak. Jadi silakan, boleh. Setelah ini boleh kita sharing kembali. Untuk ini silakan. Nah, kita kembali ke hukuman dan penghargaan. Hukuman tadi konsekuensi sudah. Sekarang penghargaan. Coba saya tanya sebelumnya, ada yang masih memberikan penghargaan? Saya ada. Ya, berupa coklat. Iya. Betul, kalau kompak Ya. Oke. Bisa juga dengan verbal. Ya. Oke. Penghargaan itu sebenarnya sesuatu bisa dikatakan memotivasi. Tapi apakah benar bahwa memberikan penghargaan itu memotivasi siswa? Penghargaan sebaiknya jangan dalam bentuk benda. Boleh memberikan penghargaan, tapi sebaiknya tidak dalam bentuk benda. Nah, misalnya kita berikan anak-anak, siapa yang dulu cepat duluan, saya akan berikan coklat.
itu nanti akan menimbulkan dampak. Dan di kedisiplin positifnya itu dampaknya hanya jangka pendek. Pada saat ibu masih banyak uang membelikan mereka coklat, mungkin anak-anak masih mau. Tetapi kalau ibu sudah dalam keadaan krisis, tidak mampu lagi memberikan coklat, anak-anak juga sudah mulai love sudah coklat. Nah, bisa jadi juga pemberian coklat tadi itu dapat memberikan rasa kecewa kepada lingkungan yang ada. Iya. Jadi pemberian penghargaan sebaiknya kalau menurut saya dihindari. Tetapi alangkah baiknya dalam bentuk apresiasi. Dalam bentuk apresiasi. Dan memberikan hadiah itu jangan berupa benda atau barang. Kalau masih tepukan tangan, ya, mungkin masih saya rasa tidak ada yang dikecewakan. Tapi kalau berupa barang, ada namanya nanti itu penghargaan dapat bisa menjadi. Nah, di sini kita masih berbicara tentang hukuman, konsekuensi, dan satunya lagi restitusi. Kalau restitusi itu langkah sebaiknya yang dilakukan, karena di sini anak yang restitusi ini merupakan menciptakan kondisi itu bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, itu restitusi. Jadi ada motivasi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Oke? Kita lihat antara hukuman konsekuensi restitusi. Di sini ada identitas gagal, identitas sukses. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, baik dari perkataan atau ibu pukul, psikis anak, kata-kata, memang kau ini terlambat terus. Sakit. Dan satu hal pengalaman, padahal saya cuma bilang apa, jangan saya langsung bilang, ini dekat sekali kata-katanya. Bayangkan kalau kita diingat anak menyakiti perasaannya seumur hidupnya, dia bilang, Guru Amin itu saya. Kira-kira bagaimana kita sudah tua, anak-anak kita, dinamo, itu cuma bapak pukul lagi, itu ke bapak makul lagi. Nah, apa kita mau di suatu saat kita akan diperlakukan seperti itu? Disakiti seumur hidup. Di konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Tetapi sesuatu yang terjadi tadi itu kan sudah kita publikasikan, mereka sendiri yang memutuskan bahwa kalau saya nanti melakukan kesalahan Bu, saya konsekuensinya saya seperti ini. Tapi kalau hukuman tidak, maunya buruk. Restitusi itu merupakan suatu pilihan, nanti akan dibawakan oleh Prophet. Identitas gagasan dia tidak nyaman untuk murid. Konsekuensi nyaman untuk murid untuk jangka pendek. Jangka pendek. Tapi kalau menguatkan untuk murid dalam jangka waktu panjang, mungkin bisa seumur hidup. Restitusi, dia akan ingat. Karena guru tidak mencari kesalahannya, tidak memojokkan dia, melainkan anak diajak berpikir, menemukan masalahnya apa, dan menemukan cara menyelesaikan masalah itu apa, mencari solusinya.
Jadi bersyukurlah Bapak dan Ibu pada hari ini berkesempatan datang ini bisa menerima materi. Paling tidak sudah ada gambaran bahwa hukuman dihindari, sebaiknya restitusi. Ya, tuh. Dan itu salah satu contohnya ya. Untuk identitasnya, ini ada identitas negatif, netral, dan positif. Oke. Iya, sedikit saja ya, satu kali ini karena kita dibatasi oleh waktu. Ya, negatif. Negatif dari hukuman, salah satu contoh di situ. Awas kalau dilakukan ya. Nanti awas kan. Netral. Lakukan apa yang saya katakan. Positifnya, konsekuensi restitusi adalah apa hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan. Jadi antara hukuman, konsekuensi, restitusi, sebaiknya kita memilih restitusi. Ya, iya, karena kita dibatasi oleh waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bahan introspeksi kita. Ya, menjadi bahan introspeksi kita agar kita mau merubah perilaku kita kepada murid. Kita utamakan kita itu berpusat pada murid-murid, bukan pada kemauan guru. Oke? Ya, jadi cukup sekian. Dan satu hal saya sampaikan di sini, saya mengajak Bapak Ibu kira-kira nanti hari Sabtu barangkali bisa hadir dan menyaksikan kami dalam drama Sebabat tentang budaya positif. Terima kasih, mohon maaf atas kurangan, mohon maaf bila ada kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan ada Nova, si Ratu Rimba. Hai, apa kabar sayang? Istri ini tidak berubah-berubah begini terus kok istri. Kenapa juga? Cuma air lah. Bukan satu kali, dua kali, sudah berkali-kali kok bikin saya begini istri. Tenanglah, cuma air nanti saya ganti. Bapakku itu pengusaha perusahaan galon. Bukan masalah galonnya, tapi kalau berbicara galon, saya takut nih. Kau bilang lagi saya kayak air galon, toren. Kamu botol apa juga warna hitam? Bukan ini istri. Lapar saja, emangnya gue yang takut. Nova. Assalamualaikum Bapak. Tukang ngadu. Istri Bapak, dia kamu lagi saya kasih apa? panggil istri. Istri, sini kan? Jadi kamu. Guru. Mau terus, kamu terus. Mukamu terus sama sendiri terus. Dia dapat cuma air tadi. Berangkat lagi. Saya mau, saya cuma minta dia nak kasih. Bohong dia ini. Tidak Pak, bohong Pak. Mana yang dulu kamu dua? Saya cerita dulu. Salah dua-dua itu Pak. Dua-dua memang kamu ini. Saya minum Pak, ada banyak teman di lapangan. Coba lihat Pak. Nakal sekali ini Pak. Istri, Teman. itu bajunya basah. Bagaimana caramu sampai bajunya itu bisa kering? Matahari muncul. Kamu jemur dia? Ini saya jemur. Kau ini datang ke sekolah. Kalau bukan ganggu teman, ribut. Tidak Pak Guru. Apa kau tidak kasihan pada orang tua? Diberi jajan, diantar jemput, dikasih uang 50.000 tidak mau? Cuma air Pak Guru. Cuma air. Cuma air. Coba lihat sikapnya.
Dia ada betul dia punya sopan santun. Tiap hari bikin kesalahan. Tidak Pak Guru. Apa sadarnya kau itu? Tidak pernah diajari orang tua di rumah? Cuma kalau orang tua tuh pergi kerja terus. Saya berangkat sekolah sendiri, mandi sendiri kadang juga. Makanya saya pakai air minumnya novel. Oh begitu nah. Iya. Untung cuma air. Ya, tapi sebenarnya itu tidak boleh kamu lakukan. Mengganggu teman itu tidak baik. Coba kalau kau yang di sana. Iya Pak Guru. Masih mau diulang? Tidak Pak Guru. Kalau mau diulang? Malu lagi. Apa hukuman lagi? Bersih-bersih. Jangan Pak Guru bau. Wow, kalau bau jangan lakukan. Siap Pak Guru. Sudah. Sana. Masuk dalam kelas. Baik, dari itu dalam fungsi guru sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah. Jadi kadang-kadang kita memberikan posisi anak itu sudah salah dan kita hukum. Assalamualaikum Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isni. Sini dulu nak, sini. Harus Bu Guru cantik deh. Bisa saja Isni. Ya, Ibu mau tanya dulu, kenapa Isni bisa dipanggil ke sini Isni? Saya tidak tahu, saya kan cantik, baik hati, kenapa saya dipanggil? Iya Masya Allah, cantik ya. Iya, tadi Ibu dengar laporan bahwa Isni ada salah paham dengan Nova ya? Iya, Nova itu pelakor Bu Guru, bohong itu. Oh, berarti yang Ibu dengar kabar bohong. Bagaimana Nova? Tidak ada Ibu Guru, tadi ceritanya saya minum di lapangan, lihat teman-teman ada bermain. Tidak boleh berbohong di sini, Ibu Guru bertanya. Jadi saya minum, ya saya tidak sengaja tanganku Ibu Guru. Dan ini bukan pertama kali begini Isni, memang dia minta batu. Iya. Jadi Ibu mau tanya dulu sama Isni, apa yang membuat Isni melakukan hal tersebut sama Nova? Ceritanya tahu. Tadi selesai tenang di situ gue. Yang dia supaya kita sama-sama tidak minum. Setelah disenggol, apa yang mau lakukan sama Isni? Marah.